salah satu fadilah bagi orang-orang yang senantiasa yatluna kitab Allah, yang senantiasa membaca Al-Qur'anul Karim, yaitu mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Mereka sesungguhnya sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah selalu ada keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berjual beli transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain itu Allah juga menyempurnakan alaih liwafiyahum ujurahum yazidahum min fadli, dan juga menambahkan karunia-Nya kepada mereka. Jadi setidaknya keuntungan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an kemudian disempurnakan dengan sholat dan berinfak, ya, yaitu mereka akan mendapatkan keuntungan dalam perniagaan mereka, dalam jual beli mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mereka akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga akan ditambahkan karunia-Nya. Nah, ini tentu satu fadilah, satu keutamaan yang teramat berharga bagi kita semua. Dan dalam ini juga kita memahami bahwa yatluna kitabullah itu satu paket dengan amal saleh lainnya. Yang disebutkan di dalam ayat ini secara eksplisit adalah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum, ya, menegakkan salat dan menginfakkan apa yang telah dirizkikan oleh Allah kepadanya. Nah, memang Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita, interaksi kita dengan Al-Qur'an seringkali dipengaruhi oleh amal saleh kita yang lainnya. Begitu. Maka terkadang misalnya kita mengalami kebosanan, mengalami rasa malas yang luar biasa ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an. Sulit sekali untuk membaca Al-Qur'an, rasanya malas, rasanya berat. Seringkali kalau itu yang kita rasakan, yang perlu kita evaluasi, yang perlu kita cek, ya, adalah amal saleh kita. Bagaimana sholat kita, bagaimana infak kita, bagaimana dakwah kita, bagaimana yang lainnya, amal saleh yang lainnya, apakah kita sudah laksanakan dengan baik? Belum, sebaliknya. Jadi kalau amal saleh itu tidak memadai, tidak menunjang, tidak menopang untuk bisa terjalinnya hubungan yang kuat dengan Al-Qur'an, ya maka sulit kita untuk bisa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Ya. Nah, jadi seringkali begitu, bukan karena masalah-masalah teknis. Karena seringkali juga kita mendapati orang yang sangat sibuk, tapi mereka masih sempat untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an bahkan secara intensif, ya. Terus sebaliknya ada orang-orang yang sangat luang waktunya, sangat luang waktunya, tetapi sangat berat mereka untuk berinteraksi dengan Al-Qur'an. Apakah itu hanya persoalan waktu? Apakah itu hanya persoalan karena banyak aktivitas atau tidak banyak aktivitas? Rupanya bukan. Ya, jadi hubungan kita dengan Al-Qur'an itu akan kuat kalau ditopang dengan amal saleh lainnya. Jadi kalau kita merasa malas membaca Al-Qur'an atau menghafalkan Al-Qur'an, ya lihat saja qiyamul lail kita pada itu. Kita evaluasi, oh kalau memang banyak bolong-bolongnya wajar saja. Kemudian kita akhirnya tidak punya semangat untuk membaca Al-Qur'an. Oh, sholat duhanya sangat jarang kita melakukan di pekan itu. Wajar saja kalau berat untuk membaca Al-Qur'an. Oh, sedekahnya sudah sangat lama tidak dilakukan gitu. Wajar saja kalau menjadi berat sekali membaca Al-Qur'an. Jadi membaca Al-Qur'an itu, interaksi dengan Al-Qur'an itu satu paket dengan amal-amal saleh lainnya, tidak bisa dipisahkan. Semakin kuat amal saleh kita, secara otomatis akan mendorong semangat kita untuk membaca Al-Qur'an. Saya kira itu bisa dibuktikan secara langsung. Ya, kalau sholatnya bagus, sholat sunnahnya juga bagus, ya, infaknya, sedekahnya juga bagus, itu akan membuat kita lebih ringan untuk berinteraksi secara lebih intensif dengan Al-Qur'an. Nah, maka putra-putri kita, anak kita, saya kira perlu didorong, tidak hanya sekedar tilawahnya saja, tidak hanya sekedar hifdzul Qur'annya saja, tetapi juga dilatih mereka untuk melakukan amal soleh yang istimewa. Karena justru itulah yang akan menjadi energi mereka saat mereka harus berinteraksi dengan Al-Qur'an. Tanpa itu semua, interaksi mereka akan menjadi lemah, sangat lemah. Sulit mereka untuk bisa didorong lebih giat lagi, lebih semangat lagi bersama Al-Qur'annya. Makanya di dalam